Baik, sekarang kita melanjutkan yang minggu lalu itu sudah membahas mengenai alter ya. Alter untuk merubah struktur tabel. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah isi pada tabel ya, isi pada tabel yaitu di sini DML-nya itu kita menggunakan perintah update. Nah, dari sini misalnya pada sebuah tabel, misalnya pada sebuah tabel, di sini ada yang sudah pernah kita buat, yaitu ada tabel karyawan ya. Nah, di sini hanya nomor pegawai, nama, jenis kelamin, dan kode pos. Kemudian datanya sudah kita isi, nomor pegawainya 1, 2, dan 3, namanya sudah ada, jenis kelaminnya sudah ada, dan kode posnya sudah ada. Nah, sekarang kita ingin mengubah isi data ini, misalnya mengubah sebuah kode pos. Kode pos ini akan kita ubah, ini kan kode posnya pada sama semua. Misalnya kode pos dengan nomor pegawainya 1, si Rina ini, nah kita ubah menjadi 282893 misalnya. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan perintah update. Nah, bagaimana caranya? Berarti di sini update. Berarti update ya, update karyawan. Kemudian kita set di sini, kalau di sini adalah contoh gajinya. Berarti kalau di sana kalau kita ingin mengubah kode pos, berarti set kode pos berapa, kode posnya, kemudian dengan where nomor ID. Where di sini berarti adalah karena yang menjadi kunci di sini adalah yang membedakan antara si karyawan adalah nomor ID. Namun di sini yang harus kita lihat hanyalah kita gunakan perintah update karyawan, apa yang kita mau lakukan update. Sekarang kita cobakan untuk mengubah kode pos ya. Kode posnya si Rina, misalnya update karyawan. Ya, jadi nanti kamu harus buat dulu database-nya. Yang minggu lalu itu kan sudah ada database pegawai, kemudian nama tabel kita kemarin ada karyawan. Nah, tinggal kamu panggil aja use pegawai, kemudian dicek apa nama tabel yang ada. Kemudian kita cobakan perintah untuk update. Nah, sekarang update karyawan. Nah, sekarang apa yang mau kita update? Kita set kode pos. Kode pos sama dengan 28293 ya, kan 293. Kemudian where, nah di sini kondisinya yang pada bagian mana, tadi ada bagian yang pertama, where nomor pegawai, nopek ya, nomor pegawai sama dengan 1, nomor pegawai sama dengan 1. Oke, sama dengan 1, dan kita akhiri titik koma. Nah, oke, mari kita cek. Select bintang from karyawan. Akhiri titik koma. Nah, dia berubah. Sekarang kita akan mengubah data si Dodi untuk kode pos sudah. Coba nama Dodi ini kita ubah menjadi Dodi Putra. Misalnya update karyawan. Apa yang kita ubah? Set apa nama fieldnya? Nama sama dengan Dodi Putra. Where yang mana? ID-nya where nopek sama dengan 3. Kita akhiri titik koma. Ternyata salah. Apa yang salah? Nah, kita lihat apa katanya. Nah, update-nya kesalahan. Jadi di sini kita harus
benar-benar memperhatikan penulisan. Update. Jangan sampai salah ketik ya. Update karyawan, kemudian set nama Dodi Putra, where nomor pegawai sama dengan 3, ada titik koma dan oke. Coba kita cek. Select bintang from karyawan. Kita enter, maka sudah berubah menjadi Dodi Putra ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Nah, Bu, apakah yang sudah diisi ini bisa kita menambahkan sebuah field? Boleh. Kita gunakan perintah alter tabel karyawan ya. Perintahnya alter tabel karyawan, kemudian itu adalah add ya. Kita gunakan perintah add. Jadi di sini add apa field yang mau kita tambahkan? Gaji misalnya. Add gaji. Misalnya tipe datanya integer 13. Nah, kita buat isinya adalah not null default ya. Not null defaultnya 0 ya. Jadi nanti dia akan 0 gitu karena belum ada kita isi. Not null default, enter. Kita cek, select bintang program. Nah, misalnya kita mau mengubah, berarti kita gunakan update ya, update karyawan, kemudian kita set gaji sama dengan misalnya 4 juta ya. Kemudian where, makanya ini fungsi dari primary key. Nah, primary key ini fungsinya membedakan, jadi terlihat lah membedakan antar data kita, antar record kita. Where object sama dengan 1 misalnya. Dan nah, coba kita cek, select bintang from karyawan. Jadi datanya sudah terisi. Jadi jelas ya perbedaan antara sama-sama mengubah tabel, mengubah isi tabel, tapi perintahnya berbeda-beda. Mengubah isi tabel itu kita gunakan perintah update. Jika mengubah struktur tabel itu kita gunakan ada alter. Dalam alter ada kita gunakan add, modify, kemudian adanya change dan rename, kemudian juga adanya drop. Nah, itu perintah-perintah DDL yang harus kamu perhatikan. Nah, sekarang kelanjutannya silahkan dibuat latihan sesuai video ini, kemudian digabungkan ke dalam pekerjaan video yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah perintah alter, yang sekarang adalah perintah update. Jadi alter dan update itu digabungkan. Untuk perintah update ini silahkan kamu buat 3 soal. Mau mengubah apa saja, silakan ketika itu jalan, kemudian di print screen hasilnya. Baik, untuk update kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan mengenai select.